Mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ini menunjukkan di lapangan sepertinya banyak hal yang seperti ini. Biasanya kalau ada pertanyaan kok mirip-mirip itu berarti banyak kasus. Orang tua yang keras kepala, makanya tahun ini kita jadikan tahun indah yang kita adakan di beberapa tempat. Bagaimana seorang imam dalam rumah tangga dan juga wakil presidennya seorang istri itu membuat rumah itu rumah indah. Tidak ada mengangkat suara, tidak ada membentak, tidak ada merendahkan, dan terbangun satu komunikasi yang baik. Alangkah indahnya hidup itu. Itu yang selalu kami serukan di akhir-akhir ini. Dan rupanya bersama seruan yang kami hadirkan, memang banyak permasalahan seperti pertanyaan tadi sampai pertanyaan sekarang ini. Bagaimana sikap seorang anak jika menemukan orang tuanya adalah yang seperti tadi, orang tuanya nggak benar dan sebagainya. Apakah tetap wajib berbakti? Tetap wajib berbakti. Biarpun orang tuanya pemabuk, orang yang berjudi, tetap wajib berbakti. Cuman berbakti itu bentuknya modelnya beda-beda. Mulai dari kita beri makan, iya. Kalau seorang ibu, seorang ayah pemabuk, maka dia tetap berbakti urusan makan dan sebagainya, sama menghentikan mabuknya dengan cara yang indah. Maka bakti yang sangat bakti, yang luar biasa bagi seorang anak adalah menghentikan kemaksiatan ayahnya. Kalau ayahnya pemabuk, bagaimana menghentikannya? Tentunya dengan bermacam-macam cara yang indah. Mungkin duduk manis dengan ayah. Bukan langsung marah-marah. Ayah ini nggak benar, orang bapak ngasih contoh. Oh, enggak begitu. Tidak akan bisa masuk di hatinya kalimat yang kasar dari seorang anak. Apalagi seorang anak. Dari ayah saja nggak akan masuk ke hati seorang anak jika caranya tidak baik. Apalagi seorang anak yang di bawahnya ayah. Maka harus dengan sopan santun, cara yang baik, mengingatkan ayah. Dengan cara yang halus. Apakah dengan surat cinta atau yang lain sebagainya. Seperti kami sampaikan, jika Anda ingin mengingatkan orang tua Anda atau orang-orang yang dekat dengan Anda, tolong dua hal paling tidak. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya Anda harus cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Karena Anda bawahan adalah anak, Anda adalah istri, bisa jadi ungkapan Anda akan dibalas langsung lalu terjadi percekcokan. Maka kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Bisa saja melalui lisan orang lain yang dihormati oleh pasangan Anda. Atau lisan orang lain dihormati oleh ayah Anda. Anda minta tolong kepada tokoh ulama. Atau tidak dengan lisan Anda, tapi Anda membuat surat cinta yang indah kepadanya. Kalimat yang baik yang tidak menyakiti hati seorang ayah. Ayahku, ayahku, imamku, pemimpinku, ayahku. Terusnya. Kemudian setelah itu, di dalamnya ada nasihat yang indah. Akan masuk ke hatinya. Bukan dengan, ayah ini seorang ayah nggak ngasih contoh, nggak bener, ayah nggak bener, ayah ini caci maki. Tidak melembutkan hati. Maka jawabannya adalah, satu, tidak ada kata lain. Kalaupun seorang anak punya ayah nggak baik, nggak benar, tetap wajib berbakti. Tetap wajib berbakti. Dan tetap wajib patuh. Berbakti maksudnya apa? Berbakti berbeda-beda cara. Ya, berbaktinya adalah menyelamatkan orang tuanya dari kesalahan yang dilakukannya dengan cara yang indah. Kemudian juga, kalau urusannya orang tua pemabuk, bukan berarti tidak boleh kita kasih makan. Tetap makan, cuman jangan dikasih duit. Sebab kalau dikasih duit, nanti beli minuman keras. Jadi dijamin kehidupan ayah, sambil menasihatinya. Perlu ini menasihati ayah, ingatkan ayah. Jangan sampai seorang anak membiarkan ayahnya ini berbakti. Cara berbakti kepada orang tua yang tidak baik, ya dengan cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan orang tua. Kemudian yang kedua adalah wajib patuh kepada orang tua di dalam hal yang tidak dimurkai oleh Allah. Kalau ternyata orang tuanya gak benar, menyuruh sesuatu yang haram, ya gak boleh dong kita ngikuti. Cuman cara menolaknya yang cantik, yang indah, supaya tidak semakin jauh. Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi, tidak boleh kita patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah memerintahkan untuk minuman keras, jangan dipatuhi. Ayah memerintahkan kita judi, jangan dipatuhi. Tapi seorang ayah yang memerintahkan hal yang mubah, itu menjadi wajib. Nak, kau duduk di sana, nak. Iya, ya. Termasuk anak-anak yang kelamatan SMA. Ayahnya menghendaki kuliah. Ikuti, selagi itu urusan mubah. Mengikuti, nak, kau kuliah di sini sementara Anda tidak suka. Ingat, ayahmu, ayahmu. Tentu beliau ada satu maksud yang besar di balik keinginannya ini. Makanya yang mubah pun jadi wajib. Tapi yang haram tidak boleh dipatuhi. Kurang lebih seperti itu. Ingat, tidak ada alasan Anda untuk bentrok dengan orang tua. Debat sama orang tua. Caci maki dengan orang tua. Membentak orang tua. Nggak ada alasan.
Kalau memang Anda tidak kuat, Anda cukup menghindar. Anda dipukul, tidak boleh balas pukul. Anda pergi, Anda lari. Anda jejaki, Anda pergi. Sebab apa? Dengan kepergian Anda nanti bisa saja menjadi sebuah pergi menjauh dikit. Nanti datang lagi, Assalamualaikum. Di saat Anda mau lagi, Anda pergi. Dan sampaikan surat cinta kepada ayah. Ayah, saya pergi, bukan saya lari, ingin lari dari ayah. Akan tapi justru karena sayang dengan ayah. Mungkin dengan bahasa cerdasnya dia merayu ayah, saya tahu ayah sayang dengan saya. Kalau sampai saya tidak pergi, ayah mukul saya, mungkin ayah akan menyesal seumur hidup karena mukul anaknya. Maka saya menghindar, karena saya sayang pada mikir ayahnya. Jadi anakku masih husnudun, jaga sayang pada dia. Jatuh hati nanti ayahnya. Jadi cerdas itu penting. Baik, ini saja insya Allah. Ingat wahai anak, ingat orang tuamu. Dan wahai orang tua, amanat anakmu itu. Jangan rusak dia, jangan siksa dia dengan akhlak yang tidak baik. Sehingga hidup indah, orang tua yang benar, anak yang baik. Bahagia dunia akhirat. Allah alam bisawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.